Sebelum kita lebih jauh untuk membahas mengenai gambaran umum kawasan Asia Tenggara, apakah teman-teman tahu gambar apa yang berada di samping saya ini? Yap, betul sekali teman-teman. Gambar yang berada di samping saya ini merupakan gambar dari bendera Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Apakah teman-teman tahu apa itu ASEAN? Jadi, ASEAN merupakan singkatan dari Associations of Southeast Asian Nations yang merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang berada pada kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu sendiri dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok atau Thailand yang memiliki anggota awal yang sekaligus menjadi anggota pendiri ASEAN, yaitu terdapat 5 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian hingga saat ini terdapat 10 anggota negara dari ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi yang memiliki aktivitas seismik atau kegempaan dan vulkanik gunung berapi yang tinggi, yaitu berada pada sebelah tenggara kawasan benua Asia. Berdasarkan garis lintang dan bujurnya, Asia Tenggara terletak pada posisi 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Asia Tenggara memiliki batas-batas kawasan, yaitu sebagai berikut. Di bagian utara berbatasan dengan negara Cina, kemudian di bagian selatan berbatasan dengan negara Timur Leste, benua Austria, dan Samudra Hindia. Di bagian barat berbatasan dengan negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Yang terakhir, di bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis dari beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia. Secara geografis, negara Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Dan jika dibentangkan, wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Negara Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan juga benua Asia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, yang akan berpengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Negara Indonesia memiliki batas-batas negara, yaitu sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan negara Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan yang terakhir di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, negara yang kedua ialah negara Singapura. Singapura terletak sangat strategis karena berada di jalur silang pelayaran internasional. Letak geografis Singapura adalah 1 derajat 22 menit lintang utara dan 103 derajat 48 menit bujur timur. Singapura terdiri dari 63 pulau dan pulau terbesar ialah Pulau Ujong atau Pulau Singapura. Singapura memiliki batas-batas negara yaitu sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia yang dipisahkan dengan Selat Johor dan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan negara Indonesia yaitu Kepulauan Riau dan Selat Singapura. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Kemudian yang terakhir di sebelah timur berbatasan dengan negara Malaysia berupa ujung Jazirah Malaya.
Negara ketiga yaitu negara Filipina. Secara geografis, negara Filipina berada di 116 derajat 40 menit hingga 126 derajat 34 menit bujur timur dan 4 derajat 40 menit hingga 21 derajat 10 menit lintang utara. Negara Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km atau 22.549 mil yang menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kelima di dunia. Nah, kepulauan yang berada di Filipina dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu kelompok Luzon, kelompok Bisaya, dan juga kelompok Mindanao. Kelompok Luzon terdiri dari region 1 sampai 5 ditambah dengan National Capital Region atau ibu kota wilayah dan juga wilayah administrasi Cordillera. Kemudian kelompok Bisaya terdiri dari region 6 sampai 8 dan kelompok terakhir yaitu kelompok Mindanao yang terdiri dari region 9 sampai region 13 ditambah dengan kawasan otonomi Mindanao Muslim atau yang disingkat menjadi ARMM. Dan negara Filipina memiliki batas-batas negara yaitu sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Taiwan dan Selat Luzon, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan yang terakhir di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kondisi demografis kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Bisa teman-teman lihat gambar di sebelah kanan saya yaitu negara Indonesia. Adapun angka kelahiran di Indonesia. Bisa teman-teman lihat gambar di sebelah kiri saya ini terdapat tabel dan grafik tingkat kelahiran negara Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kelahiran negara Indonesia mengalami penurunan. Terlihat pada gambar tersebut, pada tahun 2015 berjumlah 19.340 dan terus menurun hingga tahun 2021 berjumlah 17.372 per 1.000 orang. Kemudian angka kematian negara Indonesia. Bisa teman-teman lihat gambar di sebelah kiri saya ini terdapat tabel dan angka tingkat kematian negara Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kematian negara Indonesia mengalami kenaikan atau meningkat. Terlihat pada gambar tersebut, pada tahun 2015 berjumlah 6.479 turun hingga tahun 2018 berjumlah 6.447, lalu meningkat kembali dari tahun 2015 hingga tahun 2021 berjumlah 6.635 per 1.000 orang. Kemudian migrasi negara Indonesia. Setelah Jakarta, kota-kota terbesar di Indonesia adalah Surabaya yaitu Jawa Timur, Bandung Jawa Barat, Bekasi Jawa Barat, dan Medan Sumatera Utara. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri saya ini, berikut adalah tabel dan grafik tingkat migrasi negara Indonesia. Pada tahun 2015 sampai tahun 2021, tingkat migrasi bersih Indonesia pada tahun 2021 adalah 0,374 per 1.000 penduduk, meningkat 0% dari tahun 2020. Tingkat migrasi bersih Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,374 per 1.000 penduduk, meningkat 0,27% dari tahun 2019. Tingkat migrasi bersih Indonesia pada tahun 2019 adalah 0,373 per 1.000 orang penduduk, meningkat 0,27% dari tahun 2018. Tingkat migrasi bersih Indonesia pada tahun 2018 adalah 0,372% per 1.000 orang, meningkat 0,54% dari tahun 2017. Dan yang kedua yaitu Singapura. Bisa teman-teman lihat gambar di sebelah kiri saya yaitu negara Singapura. Singapura adalah salah satu negara di Asia dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Kemudian angka kelahiran Singapura. Berikut di sebelah kanan saya yaitu angka kelahiran di Singapura. Pada tahun 2010 angka kelahiran di Singapura sebesar 37.967 dan terus meningkat sampai pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 angka kelahiran mengalami penurunan akibat keluhan dari warga tentang kepadatan penduduk. Pada tahun 2014, angka kelahiran mengalami kenaikan karena pemerintah Singapura telah mengambil langkah untuk memperlambat perekrutan orang asing dan pemberian status tinggal permanen serta Perdana Menteri Singapura yang mendesak para pasangan muda untuk memulai memiliki lebih banyak bayi pada tahun muda.
Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah tahun 2014, angka kelahiran di Singapura terus mengalami penurunan hingga tahun 2018. Pada tahun 2019, angka kelahiran di Singapura mengalami kenaikan karena pemerintah setempat memberikan beberapa kebijakan istimewa kepada orang tua yang melahirkan bayinya guna meningkatkan jumlah kelahiran di Singapura. Namun pada tahun 2020, angka kelahiran kembali mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaan. Karena faktor ekonomi itulah membuat beberapa pasangan memilih untuk bercerai. Kemudian angka kematian di Singapura. Berikut gambar di sebelah kiri saya yaitu angka kematian di Singapura. Pada tahun 2010 sampai tahun 2020, angka kematian di Singapura terus mengalami peningkatan. Kematian ini disebabkan oleh berbagai sebab. Namun, kasus kematian yang paling tinggi karena disebabkan penyakit sistem peredaran darah, misal hipertensi, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Pada tahun 2020, sebanyak 7.260 orang meninggal dunia karena penyakit ini. Hal ini disebabkan masyarakat Singapura yang gila kerja atau workaholic sehingga risiko terkena serangan jantung atau bahkan stroke lebih besar. Selain disebabkan oleh penyakit ini, kasus kematian karena COVID-19 pada tahun 2019 sampai tahun 2020 juga menambah angka kematian di Singapura. Dan yang terakhir yaitu migrasi. Singapura memiliki angka kelahiran yang rendah dan demi mengganti populasi pada masa depan, maka pemerintah setempat mendorong warga asing untuk pindah ke Singapura. Berikut gambar di sebelah kanan saya yaitu tabel angka migrasi di Singapura. Jumlah pendatang pada tahun 2020 sebanyak 1.640. Angka ini turun 2,1% dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan lapangan kerja pada tahun 2019 sampai tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Alasan mengapa banyak orang yang bermigrasi ke Singapura karena di Singapura merupakan populasi ekspatriat atau pekerja asing dengan pendidikan dan kaya. Alasan lain karena Singapura merupakan negara dengan ekonomi yang kuat. Selanjutnya, kondisi demografis Filipina. Filipina berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan jumlah 87.856.473 jiwa pada tahun 2013. Nah, untuk angka kelahiran negara Filipina dapat kalian lihat pada tabel dan grafik di samping saya. Dapat kita simpulkan bahwa angka kelahiran negara Filipina mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 berjumlah 22.688 dan menurun pada tahun 2020 berjumlah 20.177 per 1.000 orang. Untuk tingkat kematian negara Filipina dapat kalian lihat pada tabel dan grafik di samping saya. Dapat kita simpulkan bahwa tingkat kematian negara Filipina mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 berjumlah 5.797 dan meningkat pada tahun 2020 berjumlah 5.968 per 1.000 orang. Selanjutnya, migrasi negara Filipina. Pada Desember 2004 diperkirakan 8,1 juta orang Filipina, hampir 10% dari 85 juta penduduk negara itu bekerja atau tinggal di 200 negara dan wilayah. Meskipun Filipina sebagian besar merupakan negara emigrasi, namun juga menarik beberapa orang asing ke pantainya. Saat ini terdapat 36.150 warga negara asing yang bekerja dan bertempatan tinggal di Filipina. Ada 10 juta orang Filipina tinggal di luar negeri dan lebih dari 1 juta orang Filipina meninggalkan negara itu setiap tahunnya untuk bekerja di luar negeri. Pengiriman uang ke Filipina dari seluruh dunia terus bertambah. Kondisi sosial negara Indonesia. Struktur sosial masyarakat di Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Yang pertama, ada secara horizontal, yang dimana ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan perbedaan dalam bidang agama, ras, suku, bangsa, adat istiadat, serta perbedaan kedaerahan. Yang kedua, ada secara vertikal, di mana struktur masyarakat Indonesia tersusun atas lapisan bawah dan lapisan atas, berdasarkan peranan sosial yang cukup tajam. Pelapisan sosial tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, dari aspek politik, adanya pemegang kekuasaan, dan rakyat biasa. Dari aspek ekonomi, ada kelompok masyarakat kaya dan kelompok menengah, serta masyarakat miskin. Dari perbedaan pada beberapa aspek itulah yang akhirnya menimbulkan pelapisan sosial di masyarakat. Kondisi budaya yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan struktur horizontal dan vertikal masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah saya uraikan. Kondisi masyarakat di Indonesia saat ini sudahlah sangat modern. Hal ini dipengaruhi karena adanya perkembangan zaman yang sangat pesat, serta dengan adanya arus globalisasi. Hal ini mengakibatkan adanya pengaruh atau dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat.
Perubahan yang terjadi ini terlihat sangat jelas mulai dari bidang teknologi, perekonomian masyarakat, hingga tingkat pendidikan anak-anak. Pada era saat ini, tindak kejahatan, kriminalitas di Indonesia juga banyak terjadi di dalam setiap lapisan masyarakat. Rendahnya kualitas moral, tata laku, sopan santun, cara berbicara, cara bergaul, serta menentukan pandangan pada zaman sekarang juga sangat berubah dari zaman sebelumnya karena adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke dalam negara Indonesia. Selanjutnya, negara yang kedua di kawasan Asia Tenggara yaitu negara Singapura. Keadaan sosial budaya di Singapura dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Singapura termasuk negara yang padat penduduknya. Penduduk Singapura terdiri dari kelompok etnik, yang dimana terdiri dari Tionghoa sebanyak 74,3%, Melayu sebanyak 13,3%, India sebanyak 9,1%, dan lainnya sebanyak 3,3%. Selanjutnya, agama yang dianut rakyat Singapura yaitu agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, dan agama Taoisme. Dan bahasa yang digunakan berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin mengenai masalah kebersihan. Bahkan negara tersebut terpilih menjadi paling bersih di Asia. Karena mengapa? Karena keragaman penduduk dan latar imigrannya. Budaya Singapura sering disebut sebagai campuran dari budaya Britania, Melayu, Tionghoa, India, Arab, dan Peranakan. Warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi budaya Singapura. Selanjutnya, negara yang ketiga yaitu negara Filipina. Ada 8 dialek utama yang digugakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilongo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. PO dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti ate, kuya, manong, dan manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah salah satu bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Keadaan sosial di Filipina memiliki gereja Katolik Roma yang kuat. Sebagian kecil penduduknya beragama Islam dan tinggal di Pulau Mindanao. Negara Filipina pernah dijajah bangsa Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Filipina yang dianggap sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terkena pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat. Nama negara Indonesia. Nilai kultural yang disepakati oleh masyarakat Indonesia sehingga menjadi nilai kultural nasional Indonesia antara lain: pertama, gotong royong. Gotong royong terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Gotong royong menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia yang sebagai eksistensi masyarakatnya sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu. Yang kedua yaitu tolong menolong. Bangsa Indonesia selain dikenal memiliki masyarakat yang multikultural dan plural, juga menjunjung tinggi alat tolong menolong. Faktor yang mendorong seseorang melakukan tolong menolong adalah empati atau kepedulian. Yang ketiga yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kekeluargaan adalah interaksi antar manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain. Yang keempat yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan adalah sifat haki manusia yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Kemanusiaan juga termasuk budaya bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu tenggang rasa. Tenggang rasa ini dikenal sebagai sikap toleransi di dalam masyarakat yang digunakan untuk memahami kelebihan dan kekurangan masyarakatnya. Selanjutnya kita masuk ke negara Singapura. Masyarakat Singapura menganut sistem etnis. Ada beberapa budaya masyarakat Singapura yang kita kenal antara lain: yang pertama yaitu budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat Singapura memilih jalan kaki. Faktor utama yang mendorong masyarakat Singapura memilih jalan kaki yaitu negaranya yang kecil. Namun, pemerintah Singapura lah yang berperan aktif di dalam menerapkan budaya jalan kaki. Yang kedua yaitu patung Merlion dan Esplanade. Kepala singa dari patung Merlion melambangkan singa yang terlihat oleh Pangeran Nila Utama pada saat ia menemukan kembali Singapura pada tahun 11 Masehi. Ekor ikan sang Merlion melambangkan kota kuno Temasek, Singapura sebelum sang pangeran menamakan Singapura, dan juga melambangkan awal sejarah Singapura yaitu kampung nelayan. Selanjutnya yaitu hidangan khas Singapura. Hidangan khas Singapura yang sangat populer yaitu chili crab. Chili crab atau kepiting cabai merupakan hidangan seafood paling populer di Singapura. Jenis kepiting yang digunakan yaitu kepiting lumpur yang diolah dengan cara stir fried dalam saus bumbu tomat dan cabai yang ringan atau minimalis. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Orang Filipina terbiasa menyapa dengan bersalaman. Saat orang yang lebih muda bertemu orang yang lebih tua, biasanya harus mencium punggung tangan orang yang lebih tua.
Wanita muda di Filipina ketika bertemu dengan yang lebih tua harus mencium kedua belah pipi sebagai rasa hormat. Orang Filipina kebanyakan memeluk agama Katolik Roma dan sebagian kecil memeluk agama Islam. Tarian rakyat Filipina disebut sebagai tarian La Wiswis Kawayan, diantaranya yaitu tari tinikling, seperti yang kalian lihat di gambar. Tempat wisata bersejarah di Filipina diantaranya yaitu Benteng Santiago. Kebudayaan yang telah dianggap sebagai kebudayaan khas Filipina diantaranya yaitu kebudayaan Jeepney. Yang terakhir yaitu makanan khas Filipina, diantaranya yaitu chicken adobo.